Anda masih merayakan Natal dan pastinya masih berkumpul bersama dengan keluarga. Tak lupa juga kami dari Gereja House of Restoration tetap mengucapkan selamat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Biarlah damai sukacita Allah, damai sejahtera Allah, dan pastinya keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat Anda alami setiap harinya. Saya percaya apapun yang Anda doakan, apapun yang menjadi pergumulan Anda, Tuhan akan segera menjawab. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang selalu menanti-nantikan, yang selalu mengikuti kami di live streaming. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bukan saja Anda menonton kami, tapi kalau bisa Anda bagikan atau nonton bareng bersama dengan keluarga, ataupun sahabat-sahabat atau teman-teman Anda dimanapun Anda berada. Ada satu hal yang yang saya sangat bersyukur. Waktu pas beberapa hari yang lalu Pak Sam sempat pergi untuk beli sarapan. Terus tiba-tiba ada saudara kita yang belum mengenal Tuhan, lebih tepatnya dia berkata, kayaknya Bapak ini yang sering di Facebook ya. Pak Sam itu kaget, dan ternyata ada salah satu sahabat dari Wisdom of Life dan salah satu jemaat dari Gereja House of Restoration yang setiap hari selalu membagikan firman Tuhan, selalu membagikan quotes-quotes dari Pendeta Samuel, dan akhirnya orang itu suka bertanya-tanya tentang Tuhan Yesus. Jadi satu klik saja itu Anda bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang menonton. Bukan hanya itu, tapi Anda sedang menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan. Jadi bukan saja Anda diberkati sendiri, Anda harus menjadi berkat bagi orang lain dengan cara membagikan video pada sore hari ini. Baik, seperti biasa, karena memang temanya masih seputar Natal dan kita masih dipenuhi dengan suasana-suasana Natal. Mari kita naikkan satu pujian di mana Tuhan Yesus sajalah yang datang menebus kita. Dia lahir dan bangkit untuk menebus hidup kita. Saya percaya kelahiran Yesus memberikan terobosan, kelahiran Yesus memberikan keselamatan, dan pastinya kelahiran Yesus membawa kita untuk menuju ke kesempurnaan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari bersatu hati, mari bersepakat, mari buka hatimu, biar Tuhan yang menjamah hidupmu. Haleluya. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah, menggenapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, sama-sama katakan puji Dia. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Biarlah kami memuji dan meninggikan
biarlah terang-Mu memberi harapan bagi kami Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah, menggenapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina, kami puji Engkau. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala. Lebih dahsyat lagi katakan, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan, memenuhi hati setiap kami. Haleluya. Turun kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Ku selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita-Mu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Mari angkat tanganmu, puji Dia Allah Bapa. Katakan, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala. Lebih dahsyat lagi, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala. Lebih dahsyat lagi, puji Dia Allah. Katakan, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Biarlah kami menyembah-Mu Yesus. Yes, amin. Berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Mari sembah Dia. Katakan, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkaulah jawaban hidup kami, Yesus Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang memberi kami harapan, Engkau yang memberi kami kehidupan, Engkau yang memberkati hidup kami. Yesus, haleluya. 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 Kami menyembah, biarlah kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya.
kami dari hal-hal yang buruk Tuhan. Jauhkanlah kami dari malapetaka, jauhkanlah kami dari kecelakaan. Dan kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Engkau akan melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah sebelum menutup tahun ini Tuhan, biarlah apa yang kami harapkan, apa yang menjadi doa-doa kami itu terjadi di dalam nama Yesus. Kami taruh semua harapan kami taruh semua apa yang menjadi pergumulan kami taruh semua doa-doa kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami percaya kelahiran-Mu membawa damai bagi kami, kelahiran-Mu membawa sukacita bagi kami. Sebab Engkau datang untuk menebus hidup kami Tuhan. Ampuni kami jika Engkau mendapati kami masih hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Tahirkan kami, sucikan kami dan kuduskan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Sekali lagi katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Amin. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya, penasehat ajaib,
Biarlah pujian ini menjadi doa ucapan syukur kita atas kelahiran Yesus ke dalam dunia. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Namanya penasehat, katakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Katakan glory, glory, haleluya, haleluya. Panggil nama Yesus, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi katakan Glory, haleluya, haleluya, amin. mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Glory Kami bagi sembah nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami Terima kasih, Yesus. bersyukur untuk Terima kasih Tuhan Yesus. untuk kelahiranmu. Terima kasih. Terima Terima kasih Rabayanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah bagi nama Yesus. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi Dia. Terima kasih Sikini dia nana bayar rabase. Rabayanamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami meninggikan namamu, kami menyembah. Amin, amin. Semuanya Haleluya. Engkau Allah yang layak Amin, ditinggikan dalam amin. kehidupan kami. Glory bagi namamu. Amin. Glory bagi Engkau. Amin. Karena Engkau telah lahir bagi kami. Amin. Engkau Raja bagi kami. Yes, haleluya. Engkau telah melakukan yang terbaik Haleluya. bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami memasuki Yes, haleluya. Natal ini Tuhan dengan Yes, penuh yes. sukacita. Amin, amin. Haleluya. Karena Engkau Yesus Haleluya. yang lahir bagi Amin, kami. amin. Engkau Yes. Yesus Raja di atas Yes, segala raja. haleluya. Amin. Engkau Tuhan Amin. yang memberikan kami kehidupan. Yes, Terima haleluya. kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Biarlah rohmu yang kudus menerangi hati kami. Amin. Biarlah firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Di dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus, berdoa. Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk semua sahabat, semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online di sore hari ini dimanapun berada, di tengah keluarga, bersama-sama di malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Ya, semoga di Natal kali ini ada sukacita, damai sejahtera yang melimpah atas semua saudaraku, jemaat Tuhan dan semua sahabat yang bergabung bersama-sama di live streaming di sore hari ini dalam ibadah online kita. Puji Tuhan.
Sahabat, kita terasa kita sudah 2 hari ya, 25, 26 dan 27 kita sudah melalui Natal dan kita ada di Natal yang hari yang ketiga hari ini. Kalau ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kita saat ini, pelajaran apa yang kita terima tentang Natal? Hal apa yang kita alami tentang Natal di tahun hari ini? Dan pelajaran apa yang kita bisa lihat di momen Natal yang mungkin kali ini Natal yang spesial bagi kita semua, bahkan bagi seluruh dunia. Semua orang merayakan Natal dengan cara yang sederhana, ya kan? Semua orang merayakan Natal dengan cara yang tidak mudah. Harus merayakan Natal di rumah saja, mungkin harus beribadah dijaga oleh para aparat kepolisian, aparat TNI, ya. Dan betul-betul kita harus melakukan semua proteksi kesehatan, ya, protokol, dan kita proteksi diri kita dengan baik, dengan menggunakan masker, dengan menggunakan hand sanitizer, kita harus cuci tangan, ya, kita harus jaga jarak, harus menggunakan face shield, dan semuanya dengan tujuan kita bisa melalui Natal ini dengan baik, ya. Banyak orang yang mungkin lagi mempersiapkan hal seperti itu. Tapi saudara, sore hari ini ada pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada saudara semua. Pelajaran apa yang saudara terima tentang Natal? Apakah Natal itu sebuah hal yang menjadi sebuah tradisi? Dan kalau kita lihat di negara Eropa, saudara, Natal itu menjadi sebuah tradisi, ya. Dan coba kalau kita lihat lagu-lagu Natal sekarang ini, coba kalau kita lihat lagu-lagu Natal, ya, lagu-lagu Natal, baik yang lagu-lagu, terutama lagu-lagu Natal yang dikumandangkan dari Eropa sana, lagu-lagunya jarang menyebutkan ada nama Yesus. Biasanya ada yang selalu diagungkan Santa Claus-nya, ya kan? Bahkan kadang-kadang kita Natal itu dengan menggunakan baju Santa Claus dan semua yang ditunggu-tunggu anak-anak waktu Natal itu Santa Claus, bukan Yesusnya, gitu kan? Nah, ini jangan sampai ini menjadi sebuah tradisi yang menjadi hal yang biasa, menggeser makna Natal, ya. Apa sebenarnya Natal itu sendiri? Jangan sampai kita hanya menjadikan Natal itu sebagai sebuah momen yang kita tunggu-tunggu karena kita akan pesta Natal, kita akan beli baju baru Natal, kita akan terima kado Natal. Jangan sampai itu menjadi sebuah hal yang biasa aja kita lalui setiap tahun. Tapi saya berharap dengan adanya pandemi ini, dengan adanya kesulitan-kesulitan yang kita alami di tengah pandemi yang tidak mudah ini, kita bisa menerima pelajaran-pelajaran tentang Natal. Saat ini saya ingin mengajak semua umat Tuhan, para sahabat, bagaimana kita belajar pelajaran apa yang kita terima tentang Natal. Natal itu apa sebenarnya? Natal itu Yesus datang. Itu selesai, saudara. Yesus datang lahir ke dunia untuk mengerjakan pekerjaan Bapa yang telah dirancangkan dari semula untuk dia ada, mengabarkan kabar baik, menyatakan kerajaan Allah, dan mati di salib untuk menebus dosa manusia. Itu Natal yang sesungguhnya, ya. Yesus datang ke dunia dengan cara yang tidak dipikirkan oleh manusia, tapi dia datang dengan satu tujuan, membawa misi Bapa di surga untuk menjalankan misi itu, taat setia, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu Natal, saudara. Ya, itu pelajaran Natal. Kita harus belajar seperti Yesus. Belajar tentang Yesus. Belajar tentang Yesus. Sekali lagi, pelajaran Natal adalah pelajaran tentang Yesus. Bagaimana kita harus menjadi sama seperti Yesus. Bagaimana kita harus mengagungkan nama Yesus. Bagaimana kita memaknai kelahiran Yesus, memaknai kehidupan Yesus, bahkan memaknai kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pelajaran apa yang kita bisa belajar di sore hari ini atau di malam hari ini, sahabat, tentang Natal? Pelajaran yang pertama adalah Yesus mengajarkan kita bagaimana memiliki kerendahan hati. Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki kerendahan hati, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6, saudara, dikatakan sampai 8 di sana dikatakan,
Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya bacakan sekali lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pelajaran yang kita harus belajar dari Yesus adalah dia mau merendahkan diri. Dia mau merendahkan hatinya. Dia mengandalkan diri untuk tujuan supaya dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dia adalah Allah itu sendiri, ya, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu. Dia tidak menganggap dirinya itu, tapi dia dikatakan apa yang dia punya dia tidak pertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin, amin. Pelajaran Natal adalah pelajaran bagaimana kita merendahkan diri. Bukan rendah diri, saudara ya, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Natal sudah berjalan 2 hari. Ya, kita akan memasuki tahun yang baru yang pasti. Sebentar lagi selesai tahun ini. Pelajaran yang kita harus terima di akhir tahun dengan Natal adalah kita mau belajar bagaimana merendahkan diri, bagaimana rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, ya, ada banyak ya orang-orang yang jatuh di dalam hidupnya karena berlaku sombong, tidak belajar bagaimana merendahkan diri, tidak belajar bagaimana merendahkan hati. Yesus mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang benar. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia itu Tuhan itu sendiri. Tapi apa yang dia punya, apa yang dia miliki itu, dia tidak pertahankan. Saudara, seberapa banyak kita mempertahankan apa yang kita punya. Kita mempertahankan keegoisan kita. Kita mempertahankan milik kita. Kita mempertahankan apa yang kita punya. Ya, kita tidak pernah berbagi kepada orang lain. Kita merasa bahwa apa yang kita punya untuk punya saya sendiri. Iya. Kita selalu merasa pokoknya saya bahagia, keluarga saya bahagia, anak-anak saya bahagia, tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa belajar sama seperti Yesus? Ya. Dia tidak mempertahankan apa yang dia punya, saudara. Dia tidak mempertahankan sebagai rupa, sebagai Allah itu sendiri. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai sumber dari segala sumber itu. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai pemilik surga itu. Tapi dia turun ke dunia. Bahkan dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Amin. Lihat Yesus dilahirkan dalam sebuah palungan pinjaman, saudara. Itu bukan milik dari Maria dan Yusuf, bukan. Tapi palungan pinjaman. Lihat Yesus masuk ke Yerusalem menaiki seekor keledai pinjaman. Anda tahu, dia yang punya segalanya. Dia sumber dari segala sumber. Dia yang punya segala apapun dunia ini. Tapi dia lahir di atas palungan pinjaman. Bahkan ketika dia masuk ke Yerusalem, dia naik keledai pinjaman, saudara. Bahkan ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir di sebuah loteng rumah, itu pun loteng rumah pinjaman. Wow. Yesus mati di kayu salib pun, salib yang dipakai itu salib pinjaman. Harusnya bukan Yesus yang disalib di situ, tapi Yesus mau mati di salib itu. Bahkan salib itu bukan miliknya, tapi salib itu salib pinjaman. Bukan dia yang punya. Bahkan Yesus dikubur di sebuah kubur pinjaman. Yesus yang paling kaya menjadi yang paling miskin. Mengapa dia mau menjadi yang termiskin? Supaya apa? Kita menjadi kaya. Amin, 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 haleluya. Dia mau melakukan itu supaya kita ditinggikan, diagungkan. Amin. Pelajaran tentang Natal adalah bagaimana kita belajar seperti Yesus, mau merendahkan diri,
mau merendahkan hati, tidak mementingkan diri sendiri, Yes. tidak melihat diri sendiri, Amin. tapi melihat sesama manusia, melihat orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Apakah Natal kali ini Anda sudah menghabiskan berapa uang yang Anda habiskan untuk berpesta, untuk melakukan sesuatu tanpa Anda melihat ada orang mungkin, ada tetanggamu mungkin, ada saudaramu mungkin yang mau makan aja susah. Amin. Bagaimana? Apakah engkau mau pecahkan buli-buli? Yes. Apakah engkau mau bagi piringmu, yang satu piring itu menjadi setengah, dan setengahnya engkau kasih bagi orang lain yang membutuhkan kasih Tuhan itu? Amin. Natal yang sesungguhnya, kita mau belajar bagaimana kita mau merendahkan diri, bagaimana kita mau rendah hati. Segala yang kita punya ini adalah milik Tuhan, saudara. Amin. Segala yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Kita hanya diberikan kasih karunia. Ya. Tuhan punya hak untuk mengambil segala sesuatu yang kita punya. Hari ini kalau engkau punya tabungan yang banyak, hari ini kalau engkau tinggal di rumah yang layak, hari ini bukan engkau punya uang yang banyak, hari ini engkau naik mobil yang baik, semuanya itu hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Jangan sombong. Yes. Makanya Paulus bilang jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan sombong, karena semuanya itu kasih karunia Tuhan. Amin. Apa yang kita punya itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan sampai kita makan sendiri. Ya. Berkat yang kita punya, kita makan sendiri. Saudara, itulah yang kami lakukan dalam House of Restoration, Yes. Amin. dalam rumah pemulihan ini. Amin. Itulah yang kita lakukan bersama sahabat Wisdom of Yes. Life. Kita mau bagikan. Kita tidak mau menikmati berkat itu sendiri. Yes, amin. Tapi kita mau bagikan berkat-berkat Natal itu untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Natal. Amin. Amin. Itu Natal yang sesungguhnya. Amin. Bukan bagaimana perayaan saudara. Bukan lagu seperti apa yang saudara nyanyikan. Pakaian seperti apa yang saudara harus pakai. Yes. Bukan ibadah seperti apa yang saudara tata dengan baik. Bukan lighting seperti apa yang saudara persiapkan. Tapi bagaimana saudara mempersiapkan hidupmu untuk engkau melakukan bagi orang lain. Karena Yesus telah melakukan lebih dulu. Amin. Itulah Natal yang sesungguhnya. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran Yesus mau berkorban. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8 dan ayat 11 dikatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara, pelajaran Natal adalah bagaimana mau berkorban, mau bayar harga, mau berkorban. Yesus mau berkorban, saudara. Dikatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Natal itu identik dengan berkorban. Dia mau berkorban untuk kita. Dia tidak mempertahankan apa yang harus dipertahankan dalam hidupnya, tapi dia mau korbankan. Sekali lagi, Natal itu berkaitan pelajaran itu berkorban. Itu yang harus kita lakukan di tengah hidup ini, saudara. Bahkan ketika kita memasuki tahun yang baru nanti, mari kita belajar berkorban. Berkorban itu apa? Sesuatu yang tidak bisa, yang kita punya, ya, yang menjadi milik kita, yang menjadi sesuatu yang kita banggakan. Kita mau pecahkan itu dan kita mau berikan bagi orang yang membutuhkan. Itu berkorban, saudara. Banyak hal. Mungkin saudara bilang, saya tidak punya uang, Pak Pendeta. Ya. Mungkin saudara punya waktu. Mungkin saudara punya kata-kata. Ya kan? Saudara bisa menguatkan sesama saudara. Mungkin saudara bisa memberikan dia kekuatan. Anda memberikan dia senyum, mungkin cukup. Mungkin memberikan dia selamat Natal, itu cukup. Anda telah melakukan sesuatu.
Yesus mau lakukan itu, saudara. Dia setia dan berkorban. Amin. Dia setia Yes. dan mau berkorban. Amin. Mari pelajaran ini, saudara, menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Natal sudah berlalu tanggal 25. Kita akan memasuki kehidupan yang nyata dalam hidup ini. Kemeriahan Natal akan cepat berlalu, saudara. Lili-lili Natal sudah mau padam. Lampu-lampu Natal akan segera mati. Pohon-pohon Natal akan dibongkar ulang dan dimasukkan ke dalam gudang, dimasukkan ke dalam dus kembali. Kita akan memasuki hari demi hari lagi. Tapi pelajaran tentang Natal harusnya tidak pernah terlupakan dalam hidup kita. Itu belajar bagaimana kita mau berkorban. Yang ketiga, saudara, pelajaran apa yang kita mau belajar tentang Natal? Pelajaran ketika Yesus memberi hidup. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Yes. kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Pelajaran Natal adalah ketika Yesus memberikan hidup yang kekal bagi kita. Yesus menghidupkan yang tidak hidup menjadi hidup. Kita telah mati oleh dosa, saudara. Kita telah mati oleh dosa, kita telah menjadi budak dosa. Tapi karena kasih-Nya yang besar, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, kita yang mati oleh dosa dihidupkan kembali untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Makanya penting sekali dalam hidup ini untuk kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu memberi kita hidup. Saudara, saya suka sekali dengan gembala. Para gembala lah orang-orang yang luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan mereka, saudara. Hingga ketika mereka mendengarkan kabar itu, ketika mereka mengambil keputusan pergi melihat bayi yang baru lahir itu, yang disampaikan oleh para malaikat di surga, yang datang menyampaikan kepada mereka. Ayat ini menyatakan kepada kita, ketika gembala-gembala itu, dalam ayat yang ke-20, Lukas 2 ayat ke-20 mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh mereka. Kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Mereka telah menerima kehidupan yang sesungguhnya. Mereka dulu bukan siapa-siapa. Mereka gembala yang tidak punya nilai menurut ukuran manusia. Mereka punya pekerjaan yang tidak dianggap oleh manusia. Tapi mereka menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Itu yang membuat mereka bersuka cita. Itu yang membuat mereka memuji dan memuliakan Allah. Mereka seakan mereka mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Kita harus mengerti Natal itu artinya Tuhan memberikan hidup yang sesungguhnya atas kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kehidupannya atas hidup kita. Kita yang mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, kata firman Tuhan. Tapi kita dihidupkan oleh karena kasih-Nya yang besar itu. Makanya jalani hidupmu hari-hari ini, saudara. Yes. Dengan percaya, engkau hidupmu karena Tuhan yang hidup Amin. Amin. di dalammu. Yes. Ketika engkau menjalani hidup ini, engkau percaya ada Tuhan yang menyertai engkau. Amin. Dia Allah Immanuel yang ada bersama-sama dengan Amin. engkau. Dia yang memberi hidup kepadamu. Amin. Masa depanmu tidak mati. Yes. Mungkin menurut orang masa depanmu mati selesai. Tapi di hadapan Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagimu, Dia punya rancangan masa depan bagimu, sahabatku. Amin. Dia punya rancangan kehidupan bagimu, sahabatku. Amin. Jalani hidup ini dengan percaya bahwa Yesus telah hidup di dalammu dan engkau telah menerima kehidupan Yes. yang sesungguhnya ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Itulah pelajaran Natal yang kita mau belajar. Natal akan selesai. Natal akan berakhir. Suasana Natal akan berhenti.
Tapi hidup kita tidak pernah berhenti. Yes. Kita akan memasuki tahun depan. Mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi tahun depan. Ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Tapi percayalah saudara, kalau engkau mengerti, Tuhan telah memberikan kehidupan bagimu. Tuhan telah merancangkan masa depan bagimu. Jalani hidupmu dengan pengertian, ada Tuhan Allah Immanuel itu yang selalu berjalan bersama-sama dengan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya tidak panjang lebar mengkhotbahkan saudara, men-sharingkan firman ini, tapi saya hanya mengajak saudara di renungan yang sangat singkat ini. Ada 3 hal pelajaran Natal yang kita bisa belajar. Yang pertama, kita belajar bagaimana kita merendahkan diri atau merendahkan hati. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita mau berkorban, mau bayar harga. Dan yang ketiga, kita mau belajar. Mau belajar apa yang ketiga, saudara? Mari kita belajar memberi hidup dan mengerti bahwa hidup yang kita miliki adalah karena anugerah Tuhan. Biarlah 3 pelajaran tentang Natal ini menjadi pegangan kita untuk kita menjadi hidup ini dengan penuh kuasa. Mari kita nyanyikan lagu ini, Yesus telah lahir ke dunia. Kita naikkan lagu pujian ini. Biar menjadi doa kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Saat ini saudara, mungkin engkau yang melalui Natal ini dengan hal yang tidak mudah, atau engkau telah melalui Natal ini dengan penuh sukacita. Mari kita belajar tentang pelajaran Natal ini. Mungkin engkau yang lagi bergumul tentang hidupmu, bergumul tentang apapun. Engkau tidak tahu bagaimana engkau bisa menjalani hidup ini. Mungkin engkau mulai terintimidasi dengan kehidupan. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana hidup saya? Bagaimana kehidupan anak-anak saya? Saya ingin katakan, Dia Yesus yang hidup dan memberi hidup kepada. Amin. Dia akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia bagimu. Amin. Semua Tuhan akan sediakan bagi kehidupanmu, bagi engkau yang percaya kepada-Nya. Malam ini engkau yang berharap sesuatu dari Tuhan, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagimu. Engkau yang mengharapkan sesuatu dari Tuhan, taruh tanganmu di dada. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk semua sahabatku yang meletakkan tangan di dada saat ini.
Mereka lagi mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah kasih tangan Tuhan yang datang melingkupi kehidupan mereka. Engkau Allah Immanuel bagi mereka. Allah yang menyertai hidup mereka. Engkau yang memberikan kehidupan dan kehidupan bagi masa depan mereka. Engkau yang merancangkan rancangan yang terbaik bagi hari-hari hidup mereka. Mungkin di hari-hari ini ada pergumulan-pergumulan, ada tantangan-tantangan, ada persoalan-persoalan yang mereka lagi hadapi. Tapi kami percaya kasih karuniamu cukup bagi mereka, Yes, cukup bagi kami. Haleluya. Engkau sanggup menolong kami, Yes, amin. Engkau sanggup memberkati kami, Yes, amin. Engkau sanggup melepaskan kami Haleluya. dari segala belenggu-belenggu, dari segala tantangan-tantangan, dari segala persoalan-persoalan yang kami Dalam hadapi. nama Yesus. Kami akan melihat di hari-hari hidup kami bahwa Tuhan baik. Amin. Engkau akan menyertai kami. Amin. Natal akan berakhir, kemeriahan Natal akan berakhir, tapi kasih-Mu tidak pernah berakhir. Selalu ada di tengah-tengah kami. Yes, haleluya. Kami akan berjalan dalam kasih-Mu. Amin. Kami akan melihat bagaimana kasih-Mu yang ajaib Amin. akan menyertai Yes, kehidupan amin. kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah diberkati Amin. di dalam nama Yesus. nama Yesus. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat, saya percaya. Mari kita selesai membereskan sesuatu dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Mari kita siap memasuki tahun yang baru dengan sebuah pengertian yang baru, dengan sebuah harapan yang baru. Karena kita percaya kasih-Nya tidak pernah bersudah. Saya akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mungkin bagi saudara ada yang ingin memberikan persembahan, mari siapkan persembahanmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Bagi semua umat Tuhan, sahabatku yang menyediakan persembahannya bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan mereka. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Apa yang mereka tabur, apa yang mereka beri, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Diberkati rumah tangga mereka. Mari sahabatku, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diberkati kehidupanmu, diberkati jalan kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati sanak saudaramu, diberkati meja makanmu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati semua apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Dan terima berkat ini, berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu saat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang terima berkat ini bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Semua sahabat, sampai jumpa kita dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.